Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba mempresentasikan makalah saya yang berjudul itunya Maqasid al-Syariah. Sebagaimana di dalam makalah ada 3 rumusan masalah yang harus saya sampaikan. Yang pertama itunya pengertian dari Maqasid al-Syariah, dan yang kedua itunya macam-macam dari Maqasid al-Syariah, dan yang ketiga pembagian dari Maqasid al-Syariah. Yang pertama itunya pengertian dari Maqasid al-Syariah. Maqasid al-Syariah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam memutuskan hukum-hukum Islam. Maqasid al-Syariah terdiri dari 2 kata, yaitu Maqasid dan al-Syariah, yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata Maqasid adalah jamak dari kata muqasad, yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah maupun yang ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang telah ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Yang selanjutnya itunya macam-macam maqasid al-syariah. Yang pertama itunya adalah syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia atau maqasid al-duriyat. Itunya ada pembagian 5 perkara. Yang pertama itu agama, memelihara jiwa dan memelihara akal, memelihara akal dan keturunan, memelihara harta dan benda. Dan yang kedua itunya syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia atau maqasid al-hijayat. Hal ini bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia, bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia dan meringankan beban dan menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan muabadalah. Yang ketiga itunya syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia atau maqasid al-tasyini. Mungkin penjelasannya dapat sama-sama kita baca dalam makalah. Dan selanjutnya itunya pembagian maqasid al-syariah. Secara substansial, maqasid syariah mengandung kemaslahatan baik ditinjau dari maqasid al-syar'i atau tujuan Tuhan maupun maqasid al-mukallaf, tujuan hamba. Maqasid syariah ditinjau dari cangkupan. Itunya ada 3. Yang pertama yaitunya maqasid amma, yaitu tujuan yang diperhatikan dan hendak mewujudkan oleh syariat di seluruh dan mayoritas bab-bab hukumnya. Mungkin dalam makalah sudah ada contohnya. Dan selanjutnya itunya maqasid kasah, itunya bertujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat pada bab-bab tertentu atau hukum yang sejenis. Di dalam makalah juga ada contohnya. Yang ketiga itu maqasid jauziyah, itunya tujuan syariat masing-masing hukum syar'i. Contohnya disyariatkan gadai dalam Islam untuk tawasuf, diketerikan dan kepercayaan. Yang B itunya maqasid syariah ditinjau dari tingkat kebutuhan. Di sini juga ada beberapa. Yang pertama itunya maqasid dauriyah atau primer. Maqasid dauriyah adalah tujuan dari kebutuhan manusia harus dipenuhi atau ekstensinya wajib dipenuhi. Di sini juga ada beberapa pembagian. Mungkin di dalam makalah bisa sama-sama kita baca dan kita lihat. Dan yang kedua itunya maqasid hijayah atau sekunder, ialah bertujuan yang didasarkan pada barometer hajat kebutuhan manusia, dan kejelasannya juga ada di dalam makalah. Yang pertama yang selanjutnya itunya maqasid tasniyah, itunya tersier, adalah tujuan untuk melandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Yang selanjutnya itunya maqasid ditinjau dari aspek sandaran dalil syar'i. Di sini ada juga beberapa. Yang pertama itunya maqasid mulghah, tidak dianggap oleh syariat. Dan yang kedua maqasid mutabarah, dianggap oleh syariat.
Yang selanjutnya itu maqasid mursalah, eksistensinya nisbi, itunya penetapan sebuah hukum berdasarkan pada kemaslahatannya, yang tidak ada ketentuan dianggap atau tidak adanya dalam nas atau teks syar'i maupun ijma konsensus para ulama. Yang selanjutnya itunya maqasid syariah ditinjau dari level keasliannya. Di sini juga ada beberapa, itunya maqasid al asliyah atau asal. Di dalam makalah juga ada penjelasannya. Yang kedua itunya maqasid tabiah atau pengikut. Maqasid tabiah menurut hemat penulis adalah tujuan-tujuan yang lahir di balik pelaksanaan tujuan azas atau utama. Baik, mungkin hanya itu makalah, hasil dari kesimpulan makalah saya itunya maqasid asyariah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam penetapan hukum, apa yang dituju Allah dalam penetapan hukum, atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam penetapan suatu hukumnya. Baik, mungkin hanya ini presentasi dari makalah saya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, maaf. Tadi saya mulai dengan salam dan sekarang saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.